Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Adipa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, dengan NPM 213 516 516 322. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah pengantar sosiologi, saya akan mempresentasikan tentang interaksi sosial. Definisi interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu untuk menjalin hubungan, pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam interaksi juga terdapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya. Definisi menurut para ahli. Definisi interaksi sosial menurut Gilin merupakan hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Definisi interaksi sosial menurut Humans merupakan proses kehidupan di mana aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain akan diberikan respon yang bisa berupa ganjaran atau hukuman dari orang lain. Ciri interaksi sosial ada 4. Yang pertama, adanya pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya dimensi waktu berupa masa lampau, masa kini, dan masa mendatang yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir adalah adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Jenis interaksi sosial ada 3. Yang pertama, interaksi antara individu dan individu. Yang kedua, interaksi antara individu dan kelompok. Dan yang terakhir adalah interaksi antara kelompok dan kelompok. Faktor interaksi sosial. Faktor interaksi sosial ada 5. Yang pertama adalah faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Yang kedua adalah faktor sugesti. Faktor sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Yang ketiga, faktor identifikasi. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang keempat adalah faktor simpati. Faktor simpati merupakan suatu proses seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah faktor empati. Faktor empati merupakan kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dan seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, seperti rasa senang, sakit, susah, dan bahagia. Syarat untuk terjadinya interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama, adanya komunikasi, dan yang kedua adalah adanya kontak sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada asosiatif dan juga disosiatif. Pertama, bentuk interaksi sosial asosiatif merupakan proses dari interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, solidaritas, kerjasama, dan juga keharmonisan yang mempererat hubungan interaksi dalam kehidupan sosial. Yang kedua adalah disosiatif. Disosiatif merupakan proses dari interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan, masalah, dan juga disharmonis yang dapat mengakibatkan tenggangnya interaksi dalam kehidupan sosial.
Bentuk interaksi sosial asosiatif ada 3. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama merupakan hubungan sosial yang terjalin antara individu atau kelompok satu dengan yang lainnya yang sama-sama berupaya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam bentuk kerjasama ini juga ada 5 bentuk. Yang pertama adalah kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong-menolong. Yang kedua adalah bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang ketiga adalah kooptasi. Kooptasi yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilisasi organisasi yang bersangkutan. Yang keempat adalah koalisi. Koalisi merupakan kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu, karena dua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi, karena maksud utama adalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, maka sifatnya adalah kooperatif. Dan yang terakhir adalah joint venture. Joint venture merupakan kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Bentuk asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi merupakan serangkaian upaya atau cara yang dilakukan untuk meredam, mengendalikan, dan menyelesaikan segala bentuk konflik yang terjadi. Adapun bentuk-bentuk akomodasi, yaitu yang pertama adalah coercion, merupakan bentuk yang prosesnya dilaksanakan oleh karena adanya paksaan, di mana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan, dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara fisik maupun psikologis. Yang kedua adalah compromise, merupakan di mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Yang ketiga ada arbitration, merupakan suatu cara untuk mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Yang keempat ada mediation. Pada mediation, diundanglah pihak ketiga yang netral dalam soal perselisihan yang ada dan memiliki tujuan untuk mengusahakan sesuatu penyelesaian secara damai. Yang kelima adalah conciliation, yaitu suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Lalu ada toleration, merupakan suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Selanjutnya ada stalemate, adalah di mana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada satu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya. Dan yang terakhir adalah adjudication, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Bentuk asosiatif yang terakhir itu adalah asimilasi. Asimilasi merupakan berlangsungnya proses penyesuaian terhadap sifat asli yang ada dengan sifat di lingkungan sekitarnya. Dan proses asimilasi timbul jika ada yang pertama, kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. Yang kedua, orang perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama. Yang terakhir, kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Faktor-faktor umum yang dapat menjadi penghalang terjadinya asimilasi adalah yang pertama, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. Yang kedua, perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi. Yang ketiga, perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya. Yang keempat, golongan minoritas mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa. Dan yang terakhir, perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi. Bentuk interaksi sosial disosiatif dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah persaingan. Persaingan merupakan proses yang terjadi saat antar pihak-pihak saling berlomba serta melakukan suatu hal agar tujuan tertentu
yang dimiliki dapat tercapai. Ada beberapa bentuk dari persaingan, di antaranya adalah pertama persaingan ekonomi. Timbul karena terbatasnya persediaan apabila dibandingkan dengan jumlah konsumen. Yang kedua, persaingan kebudayaan. Menyangkut persaingan kebudayaan, keagamaan, lembaga kemasyarakatan seperti pendidikan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah persaingan kedudukan dan peranan. Di dalam diri seseorang maupun di dalam kelompok terdapat keinginan-keinginan untuk diakui sebagai seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan serta peranan yang terpandang. Dan yang terakhir adalah persaingan ras. Perbedaan ras, baik karena perbedaan warna kulit, bentuk tubuh, maupun corak rambut dan sebagainya, hanya merupakan suatu perlambang kesadaran dan sikap atas perbedaan-perbedaan dalam kebudayaan. Bentuk disosiatif yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi merupakan bentuk dari proses disosiatif karena adanya ketidakpuasan, penolakan maupun keraguan kepada kepribadian individu atau kelompok yang dalam mengungkapkannya tidak dengan cara yang terbuka. Bentuk-bentuk kontravensi menurut Leopold von Weiss dan Howard Becker ada 5. Yang pertama, yang umum, meliputi perbuatan-perbuatan seperti penolakan, keengganan perlawanan, pembuatan menghalang-halangi, protes, gangguan-gangguan, perbuatan kekerasan, dan mengacaukan rencana pihak lain. Yang kedua, yang sederhana, seperti menyangkal pernyataan orang lain di depan umum, memaki melalui selembaran surat, mencerca, menfitnah, melemparkan beban pembuktian kepada pihak lain, dan sebagainya. Yang ketiga, yang intensif, mencakup penghasutan, menyebarkan desas-desus, mengecewakan pihak lain, dan sebagainya. Yang keempat, yang rahasia, seperti mengumumkan rahasia pihak lain, perbuatan khianat, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah yang taktis, misalnya mengejutkan lawan, mengganggu atau membingungkan pihak lain seperti dalam kampanye partai politik dalam pemilu atau pemilihan umum. Dan bentuk terakhir dari disosiatif adalah konflik. Konflik merupakan suatu proses upaya yang dilakukan dengan cara menentang oleh individu atau kelompok terhadap pihak yang lain guna terpenuhinya sebuah tujuan. Bentuk-bentuk pertentangan antara lain. Yang pertama, pertentangan pribadi, pertentangan rasial, pertentangan antara kelas-kelas sosial, pertentangan politik, dan yang terakhir adalah pertentangan yang bersifat internasional. Sekian presentasi tentang interaksi sosial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.